Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurzana dengan NIM 121221134. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah yang telah saya susun sebagai tugas besar mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Untuk karya ilmiah yang telah saya susun yaitu berjudul Peran Etika Komunikasi dalam Memperkuat Efektivitas Corporate Social Responsibility atau CSR dan Legitimasi Sosial Perusahaan di Indonesia. Yang pertama-tama ada latar belakang. Perkembangan bisnis modern menuntut perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan etika. Masyarakat kini semakin peka terhadap isu moral seperti keadilan, kesejahteraan karyawan, dan transparansi, sehingga melahirkan konsep Corporate Social Responsibility atau CSR sebagai bentuk tanggung jawab etis perusahaan. CSR tidak lagi dianggap sebagai tetapi bagian dari strategi bisnis keberlanjutan dan elemen penting dalam tata kelola perusahaan. Teori stakeholder oleh Freeman menegaskan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak yang terdampak oleh aktivitasnya. Karena itu, CSR menjadi instrumen moral untuk menjaga keseimbangan kepentingan stakeholder. Berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa CSR yang konsisten meningkatkan legitimasi sosial, kepercayaan publik, reputasi, serta nilai jangka panjang perusahaan. Sehingga CSR kini menjadi paradigma baru dalam pengambilan keputusan bisnis yang berorientasi pada etika dan keberlanjutan. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Untuk karya ilmiah ini rumusan masalahnya terdiri dari 4. Yang pertama yaitu bagaimana sih konsep tanggung jawab etis perusahaan dalam perspektif etika bisnis modern. Kemudian yang kedua, bagaimana teori stakeholder menjelaskan kewajiban perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang ketiga, bagaimana CSR menjadi instrumen untuk memenuhi tanggung jawab etis perusahaan. Dan yang terakhir, apa saja temuan dari jurnal nasional dan internasional terkait tanggung jawab etis perusahaan melalui CSR. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Menganalisis konsep etika dan tanggung jawab etis perusahaan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menjelaskan penerapan teori stakeholder dalam konteks CSR. Ketiga, menguraikan peran CSR dalam memenuhi kewajiban moral perusahaan. Dan yang terakhir, mengkaji temuan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara CSR dan etika perusahaan. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini terdiri menjadi dua, yaitu manfaat akademik dan manfaat praktis. Penelitian ini memberikan manfaat dalam dua aspek utama. Yang pertama yaitu manfaat akademik. Manfaat akademik yang pertama memberikan kontribusi bagi pengembang ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian etika bisnis, teori stakeholder, dan implementasi CSR. Kemudian manfaat yang kedua menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang ingin memahami hubungan antara tanggung jawab etis, perusahaan, dan pengelolaan stakeholder melalui CSR. Kemudian yang ketiga menambah literatur akademik yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya. Dan manfaat yang terakhir yaitu yang berkaitan dengan CSR dan etika perusahaan. Kemudian untuk manfaat praktis terdiri dari 3 manfaat. Yang pertama memberikan gambaran kepada perusahaan mengenai pentingnya melanjutkan tanggung jawab etis sebagai bagian dari strategi bisnis yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua menjadi acuan bagi perusahaan dalam merancang, mengembangkan, atau mengevaluasi program CSR agar lebih efektif dan sesuai kebutuhan stakeholder. Yang ketiga, membantu pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, dan organisasi sosial memahami peran CSR dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan mendukung pembangunan keberlanjutan.
Yang selanjutnya batasan masalah. Dari karya ilmiah ini batasan masalahnya terdiri dari 4. Yang pertama, penggunaan metode studi literatur berdasarkan 5 jurnal internasional dan 5 jurnal nasional. Kemudian pembahasan yang berfokus pada tanggung jawab etis perusahaan, teori stakeholder, dan implementasi CSR. Ketiga, analisis CSR hanya dilihat dari perannya terhadap pemenuhan kebutuhan dan ekspektasi stakeholder tanpa membahas aspek teknis atau keuangan. Yang terakhir yaitu kajian bersifat umum dan tidak diarahkan pada perusahaan atau sektor industri tertentu. Yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada teori-teori akuntansi. Penelitian mengenai tanggung jawab etis perusahaan terhadap stakeholder melalui Corporate Social Responsibility atau CSR didasarkan pada sejumlah teori fundamental dalam bidang etika bisnis, manajemen, dan akuntansi. Teori-teori ini memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memahami bagaimana sih perusahaan menjalankan kewajiban moralnya dan bagaimana CSR berfungsi sebagai mekanisme strategi dalam memenuhi kebutuhan stakeholder. Nah, adapun teori-teori yang mendasari penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori etika bisnis atau business ethics theory. Teori ini membahas prinsip moral yang menjadi dasar perilaku perusahaan. Etika bisnis tidak hanya menilai apakah suatu tindakan sesuai peraturan, tetapi menilai apakah tindakan tersebut benar, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak. Kemudian yang kedua ada teori stakeholder menurut Freeman 1984. Teori ini merupakan dasar utama dalam penelitian ini. Freeman menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham atau stakeholder, tetapi kepada semua pihak yang memiliki hubungan atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Nah, stakeholder-nya ini mencakupi yang pertama pemegang saham, karyawan, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat sekitar, dan lingkungan atau ekosistem. Kemudian teori yang ketiga ada teori corporate social responsibility menurut Carroll 1991. Carroll mengembangkan model Pyramid of CSR yang terdiri dari 4 lapisan tanggung jawab perusahaan, yaitu yang pertama tanggung jawab ekonomi. Perusahaan harus menghasilkan keuntungan agar dapat bertahan. Yang kedua tanggung jawab legal, perusahaan harus mematuhi hukum dan regulasi. Yang ketiga tanggung jawab etis, perusahaan harus menjalankan aktivitas bisnis sesuai norma moral. Dan yang terakhir, tanggung jawab filantropi. Perusahaan berkontribusi secara sukarela bagi kesejahteraan masyarakat. Kemudian untuk teori yang keempat ada teori legitimasi. Teori ini berpendapat bahwa perusahaan harus beroperasi sesuai dengan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan publik. Legitimasi dianggap sebagai lisensi sosial yang memungkinkan perusahaan untuk beroperasi. Kemudian yang kelima ada teori agensi atau agensi teori. Ini bersifat opsional tetapi relevan. Nah, teori agensi ini menjelaskan bahwa hubungan antara pemilik perusahaan prinsipal dengan manajemen atau agen, konflik muncul ketika kepentingan manajemen tidak sejalan dengan kepentingan pemilik atau stakeholder. Dalam konteks CSR-nya yang pertama, CSR dapat digunakan sebagai mekanisme monitoring untuk memastikan manajemen bertindak etis. Yang kedua, CSR membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajemen. Yang ketiga, CSR dapat mengurangi konflik kepentingan antara perusahaan dan stakeholder. Kemudian untuk teori yang terakhir yaitu teori akuntansi pertanggungjawaban sosial, Social Responsibility Accounting Theory. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab menyajikan laporan keuangan, tetapi juga bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungannya. Nah, untuk prinsip utamanya meliputi pengungkapan informasi sosial, yang kedua pelaporan dampak lingkungan, kemudian yang ketiga, transparansi terhadap biaya dan manfaat CSR.
Yang selanjutnya ada penelitian sebelumnya. Penelitian mengenai Corporate Social Responsibility atau CSR dan tanggung jawab etis perusahaan telah banyak dilakukan baik pada tingkat nasional maupun internasional. Secara umum, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa CSR memiliki peran penting dalam menciptakan hubungan harmonis antara perusahaan dan stakeholder, meningkatkan reputasi, serta mendorong keberlanjutan bisnis. Nah, untuk penelitian internasional ini saya menggunakan 5 jurnal atau artikel. Yang pertama dari Barrick 2017, yaitu menemukan bahwa CSR memiliki keterkaitan erat dengan teori stakeholder, di mana kualitas hubungan perusahaan dengan stakeholder menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi CSR. CSR juga terbukti meningkatkan reputasi, diferensiasi, serta keunggulan kompetitif perusahaan. Kemudian, jurnal yang kedua dari Lee 2008 menjelaskan bahwa perkembangan CSR mengalami pergeseran dari fokus etis filantropis menuju fokus strategis. Implementasi CSR membuktikan mempengaruhi proses manajerial dan keberlanjutan perusahaan melalui penciptaan nilai bagi stakeholder. Kemudian yang ketiga, menurut Pelos 2006 mengungkapkan bahwa CSR dapat menjadi asuransi reputasi bagi perusahaan ketika menghadapi resiko, krisis, atau kesalahan manajerial. Perusahaan yang aktif melakukan CSR cenderung lebih terlindungi dari dampak negatif. Yang keempat, ada Lin, Yang, dan Liao 2019 menunjukkan adanya hubungan positif antara CSR dan kinerja keuangan jangka panjang. CSR terbukti meningkatkan loyalitas pelanggan, kepercayaan publik, dan stabilitas perusahaan. Kemudian yang terakhir ada Du Bhattacharya dan Sen 2011 menemukan bahwa komunikasi CSR yang transparan memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan stakeholder dan citra perusahaan. Yang selanjutnya ada penelitian nasional, juga sama. Yang pertama dari Ernawan 2007 menyatakan bahwa CSR merupakan perwujudan etika bisnis yang mencerminkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosial, karyawan, dan masyarakat. Keberhasilan CSR memerlukan peran pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Kemudian yang kedua, menurut Budimanta 2004 menegaskan bahwa CSR di Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan keberlanjutan, mengembangkan masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar perusahaan. Yang ketiga dari Keraf 2002 menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis sehingga perusahaan perlu memperhatikan dampak sosial dan lingkungan agar memperoleh legitimasi sosial. Yang keempat, penelitian nasional lainnya menemukan bahwa CSR dapat meningkatkan citra perusahaan serta mengurangi konflik sosial antara perusahaan masyarakat, terutama di sektor pertambangan dan manufaktur. Yang kelima, penelitian-penelitian di Indonesia juga menegaskan bahwa CSR dapat meningkatkan loyalitas konsumen, produktivitas karyawan, dan penerimaan masyarakat terhadap perusahaan. Yang selanjutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan dasar konseptual yang menggambarkan hubungan antara teori, variabel, dan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian mengenai tanggung jawab etis perusahaan melalui implementasi CSR ini, kerangka pemikiran disusun berdasarkan teori etika bisnis, teori stakeholder, model CSR Carroll, serta teori legitimasi. Integrasi keempat teori ini menunjukkan bagaimana perusahaan membangun perilaku etis, mengidentifikasi kepentingan stakeholder, menjalankan CSR, dan memperoleh legitimasi sosial. Nah, yang pertama ada etika bisnis sebagai fondasi moral. Etika bisnis memberikan pedoman bagi perusahaan dalam bertindak dan membuat keputusan sesuai dengan nilai moral seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak stakeholder. Kemudian yang kedua, teori stakeholder sebagai kerangka manajerial. Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan terdiri dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap jalannya aktivitas bisnis. Yang ketiga, modal CSR
Carroll sebagai struktur tanggung jawab perusahaan. Carroll menyusun piramida tanggung jawab perusahaan yang meliputi 4 elemen. Yang pertama ekonomi, menghasilkan keuntungan untuk keberlangsungan perusahaan. Yang kedua legal, menaati hukum. Ketiga etis, mematuhi norma dan moral masyarakat. Yang keempat filantropi, kontribusi sukarela untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian teori yang keempat yaitu teori legitimasi sebagai tujuan sosial perusahaan. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan harus beroperasi dalam batasan nilai dan norma masyarakat agar memperoleh lisensi to operate. Dan yang kelima, CSR sebagai instrumen pemenuhan tanggung jawab etis. Integrasi antara etika bisnis, stakeholder, dan teori legitimasi mengarah pada kesimpulan bahwa CSR merupakan strategi komprehensif yang tidak hanya bersifat sosial, tapi juga moral dan strategis. Yang keenam, hubungan antara variabel dan penelitian. Hubungannya yaitu etika bisnis, yaitu mempengaruhi cara perusahaan mengambil keputusan moral. Kemudian teori stakeholder mengarahkan identifikasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder. CSR yaitu menghubungkan yaitu menjadi wujud nyata dari komitmen etis perusahaan terhadap stakeholder, kemudian legitimasi menjadi dampak dan hasil dari perusahaan dalam menjalankan CSR secara etis dan konsisten. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dan dapat diuji berdasarkan penelitian. Nah, dalam penelitian mengenai tanggung jawab etis perusahaan melalui CSR, hipotesis disusun berdasarkan teori etika bisnis, stakeholder, legitimasi, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Nah, untuk hipotesis umum, hak satunya itu implementasi corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap pemenuhan tanggung jawab etis perusahaan terhadap stakeholder. Hipotesis ini didasarkan pada berbagai penelitian sebelum yang menunjukkan bahwa CSR dapat meningkatkan kinerja etis perusahaan, memperkuat hubungan stakeholder, serta meningkatkan legitimasi sosial. Kemudian ada hipotesis tambahan turunan yang H2-nya yaitu etika bisnis mempengaruhi positif terhadap kualitas pelaksanaan CSR perusahaan. Kemudian H3-nya pengelolaan stakeholder berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan CSR. H3, CSR yang dijalankan perusahaan berpengaruh positif terhadap legitimasi sosial. H5, CSR yang transparan dan berorientasi etis meningkatkan kepercayaan dan loyalitas stakeholder. H6, CSR yang berkualitas memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan perusahaan. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Jenis metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur atau library research. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada penjabaran konsep, analisis teoritis, dan interpretasi terhadap fenomena CSR dan tanggung jawab etis perusahaan tanpa menggunakan data numerik atau pengujian statistik. Yang selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi penelitian. Dalam penelitian berbasis studi literatur, populasi tidak merujuk pada manusia atau objek fisik, tetapi merujuk pada seluruh dokumen ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Populasi penelitian ini mencakup keseluruhan karya ilmiah yang dibahas. Yang pertama, corporate social responsibility, kedua tanggung jawab etis perusahaan, ketiga etika bisnis, keempat teori stakeholder, kelima teori legitimasi, keenam hubungan perusahaan dengan stakeholder, ketujuh implementasi CSR pada perusahaan modern. Yang selanjutnya yaitu ada subjek penelitian. Dalam konteks studi literatur, subjek penelitian bukan manusia, melainkan informasi ilmiah yang terkandung dalam literatur. Subjek penelitiannya yaitu yang pertama ada konsep-konsep teori yang membahas CSR ketika bisnis
etika bisnis dan stakeholder, yang kedua temuan penelitian terdahulu yang menjelaskan pengaruh CSR terhadap etika perusahaan, yang ketiga model teoritis seperti piramid of CSR, stakeholder teori, dan legitimasi teori. Yang keempat, analisis ilmiah yang memberikan gambaran mengenai bagaimana perusahaan memenuhi tanggung jawab etisnya. Kemudian yang kelima, data deskriptif, yaitu rumusan, argumentasi, dan kajian akademik dan dari literatur-literatur tersebut. Nah, selanjutnya ada sampel penelitian. Sampelnya terdiri dari jurnal internasional 5 artikel. Yang pertama dipilih dari jurnal berreputasi dengan topik CSR dan etika perusahaan, kemudian hubungan CSR dengan legitimasi publik, CSR dalam konteks teori stakeholder, analisis kritis praktis CSR di perusahaan global. Kemudian jurnal nasionalnya dipilih dari jurnal terakreditasi Sinta dengan topik yang pertama implementasi CSR di Indonesia, kedua etika bisnis dan tanggung jawab sosial, keempat dampak CSR terhadap kepercayaan masyarakat, kelima CSR sebagai bagian dari tata kelola perusahaan. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Langkah-langkah pengumpulan data meliputi penelusuran literatur, mencari jurnal internasional, jurnal nasional, buku teori, laporan CSR, dan dokumen akademik melalui database seperti Google Scholars, Scopus, Science Direct, dan Sinta. Kemudian seleksi sumber, memilih literatur berdasarkan relevansi, kredibilitas, tahun publikasi, dan keterkaitan dengan topik penelitian. Yang ketiga, pembacaan dan pencatatan. Membaca literatur secara mendalam dan mencatat poin-poin penting terkait teori, konsep, dan temuan penelitian. Yang terakhir, ada dokumentasi, mengumpulkan dan menyiapkan file literatur berupa jurnal, buku laporan, atau dokumen pendukung. Kemudian, hasil dan pembahasan. Deskripsi data penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dari 5 jurnal internasional yang membahas CSR, etika bisnis, teori stakeholder, dan legitimasi. Kemudian 5 jurnal nasional mengenai implementasi CSR di Indonesia. Kemudian buku teori, kemudian dokumen resmi, kemudian artikel ilmiah, dan proceeding. Selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu CSR sebagai implementasi tanggung jawab etis perusahaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa CSR bukan sekadar aktivitas sosial, tapi merupakan wujud nyata dari tanggung jawab etis perusahaan. Hal ini sesuai dengan prinsip etika bisnis Velasquez. Kemudian model CSR Carroll pada dimensi etis dan filantropis. Kemudian CSR berbasis etika memberikan efek positif pada kepercayaan dan hubungan antara stakeholder. Kemudian CSR sebagai instrumen manajemen stakeholder. Hasil menunjukkan bahwa CSR adalah alat untuk yang pertama mengidentifikasi kebutuhan stakeholder, kedua mengurangi konflik kepentingan, ketiga meningkatkan kepuasan dan loyalitas stakeholder. Hal ini konsisten dengan teori stakeholder atau Freeman yang menempatkan stakeholder sebagai pusat pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, CSR dan legitimasi perusahaan. Membahas literatur mendukung teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan membutuhkan legitimasi sosial agar dapat bertahan. Kemudian CSR adalah strategi untuk menunjukkan kesesuaian nilai perusahaan dengan nilai masyarakat. Yang ketiga, CSR yang konsisten dapat meningkatkan reputasi kepercayaan publik dan citra positif perusahaan. Yang keempat, ada konsistensi dengan penelitian sebelumnya. Pembahasan ini menemukan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian internasional maupun nasional. Yang pertama yaitu CSR meningkatkan reputasi. Itu ada di artikel Du Bhattacharya dan Sen 2011. Kemudian CSR memperkuat loyalitas konsumen dan karyawan, itu ada di artikel Lin Yang dan Liao 2009. Kemudian CSR diperlukan untuk keberlanjutan perusahaan, itu ada di artikel Li 2008, dan CSR berpengaruh positif terhadap hubungan sosial perusahaan di Indonesia, itu ada di artikel
Ernawan 2007, dan Budimanta 2004. Yang terakhir ada implikasi hasil penelitian. Berdasarkan pembahasan, terdapat beberapa implikasi penting. Yang pertama, implikasi teoritis, implikasi praktis, implikasi bagi penelitian selanjutnya. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab etis perusahaan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi dan hukum, tetapi juga mencakup kewajiban moral untuk bertindak jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab kepada seluruh stakeholder. Teori stakeholder menegaskan bahwa perusahaan harus memperhatikan kepentingan semua pihak yang terdampak oleh aktivitas bisnisnya. CSR menjadi instrumen penting untuk memenuhi tanggung jawab etis tersebut karena mampu meningkatkan kesejahteraan sosial, menjaga lingkungan, dan memperkuat hubungan dengan stakeholder. Berbagai penelitian membuktikan bahwa CSR berdampak positif terhadap legitimasi, reputasi, loyalitas konsumen, motivasi karyawan, dan keberlanjutan perusahaan. Secara keseluruhan, CSR berfungsi sebagai mekanisme yang mengintegrasikan nilai etis, pengelolaan stakeholder, dan keberlanjutan dalam praktis bisnis modern. Nah, untuk sarannya yaitu penelitian ini menyarankan agar perusahaan memperkuat komitmen etis dalam setiap aktivitas bisnis dan mengintegrasikan nilai moral ke dalam program CSR. Manajemen stakeholder perlu dilakukan secara lebih menyeluruh dengan pemenuhan kebutuhan yang adil serta peningkatan transparansi melalui pelaporan CSR atau sustainability report. CSR juga sebaiknya dijadikan sebagai dari strategi jangka panjang, bukan sekadar filantropi, agar manfaatnya berkeberlanjutan bagi seluruh stakeholder. Untuk penelitian berikutnya, disarankan menggunakan metode kuantitatif, menambah studi kasus, menambahkan implementasi CSR antara sektor industri, serta memperluas variabel terkait tata kelola dan kinerja sosial agar hasil penelitian lebih empiris dan komprehensif. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.